Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum untuk tes B3K, di mana materinya sesuai pengalaman peserta pada tahap pertama. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal yang pertama ini tentang sinonim kata. Soal nomor 1. Sinonim dari kata deduksi adalah A. Induksi, B. Kesimpulan, C. Analisis, D. Argumen, E. Asumsi. Menurut KBBI, deduksi memiliki arti penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan atau fakta yang sudah diketahui. Dalam arti lain, deduksi memiliki arti proses berpikir dari hal umum ke hal khusus. Jadi sinonim dari kata deduksi yang tepat adalah B. Kesimpulan. Soal nomor 2. Sinonim dari kata resesif adalah A. Dominan, B. Menarik diri, C. Tersembunyi, D. Penurun, E. Lembam. Menurut KBBI, resesif memiliki arti bersifat tidak tampak pada keturunan karena dikalahkan oleh sifat dominan, tetapi dapat muncul kembali pada keturunan berikutnya. Atau bersifat tersembunyi dalam konteks genetika atau psikologi. Jadi sinonim dari kata resesif yang tepat adalah C. Tersembunyi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan support dari kalian, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3 ini adalah tentang anonim kata, antonim kata. Antonim dari kata apatis adalah A. Simpati, B. Proaktif, C. Antusias, D. Asertif, E. Adaptif. Menurut KBBI, apatis memiliki arti tidak peduli, masa bodoh, tidak memiliki semangat atau perhatian. Sehingga antonim dari kata apatis adalah proaktif, yang memiliki arti lebih dulu bertindak untuk mengantisipasi atau aktif mengambil inisiatif. Jadi jawaban yang tepat antonim dari kata apatis adalah B. Proaktif. Soal nomor 4. Antonim dari kata ekspansif adalah A. Meluas, B. Terbuka, C. Tertutup, D. Sempit, E. Luas. Menurut KBBI, ekspansif memiliki arti bersifat mengembangkan, meluas, cenderung meliputi ruang yang lebih besar.
dapat juga berarti bersifat suka berbicara atau terbuka dalam konteks kepribadian. Sehingga lawan kata dari ekspansif adalah sempit, yang memiliki arti tidak luas atau kecil jika tentang ruang, pandangan, ataupun cakupan. Jadi antonim dari kata ekspansif yang tepat adalah D. Sempit. Berikutnya adalah tentang silogisme. Soal nomor 5. Semua mahasiswa adalah pelajar. Beberapa pelajar adalah atlet. Kesimpulan yang benar adalah A. Semua atlet adalah mahasiswa. B. Beberapa mahasiswa adalah atlet. C. Semua pelajar adalah mahasiswa. D. Beberapa pelajar bukan mahasiswa. E. Tidak ada mahasiswa yang atlet. Untuk mengerjakan soal ini kita bagi menjadi premis 1 dan premis 2. Premis 1, semua mahasiswa adalah pelajar. Yang artinya, setiap mahasiswa pasti seorang pelajar. Premis 2, beberapa pelajar adalah atlet. Yang artinya, ada sebagian pelajar yang juga seorang atlet. Jadi, dari premis 1 dan premis 2 ini dapat kita tarik kesimpulan. Jika semua mahasiswa adalah pelajar dan beberapa pelajar adalah atlet, maka bisa disimpulkan bahwa beberapa mahasiswa pasti atlet karena mahasiswa adalah bagian dari seorang pelajar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Beberapa mahasiswa adalah atlet. Lanjut ke soal nomor 6. Semua burung dapat terbang. Beberapa hewan dapat terbang. Kesimpulan yang benar adalah A. Semua hewan adalah burung. B. Semua hewan dapat terbang. C. Beberapa burung bukan hewan. D. Beberapa hewan adalah burung. E. Semua burung tidak dapat terbang. Dari soal ini, premis 1 kita ketahui adalah semua burung dapat terbang, di mana artinya adalah burung adalah jenis hewan yang bisa terbang. Untuk premis 2, beberapa hewan dapat terbang, yang artinya ada hewan lain selain burung yang juga bisa terbang. Dari premis 1 dan premis 2 dapat kita tarik kesimpulan. Jika beberapa hewan dapat terbang dan burung adalah salah satu jenis hewan yang bisa terbang, maka beberapa hewan pasti burung karena burung termasuk dalam kategori hewan yang bisa terbang. Jadi jawaban yang benar adalah D. Beberapa hewan adalah burung. Soal nomor 7. Semua pekerja adalah orang yang rajin. Beberapa orang yang rajin adalah guru. Kesimpulan yang benar adalah A. Semua pekerja adalah guru. B. Beberapa pekerja adalah guru. C. Beberapa orang yang rajin bukan pekerja. D. Semua guru adalah pekerja. E. Beberapa pekerja adalah orang yang rajin.
Dari soal ini kita ketahui premis 1 dan premis 2-nya. Premis 1, semua pekerja adalah orang yang rajin, yang berarti setiap pekerja pasti seorang yang rajin. Premis 2, beberapa orang yang rajin adalah guru, di mana artinya adalah ada orang yang rajin yang berprofesi sebagai guru. Dari premis 1 dan premis 2 ini dapat kita tarik kesimpulan. Kita tahu bahwa ada hubungan antara pekerja dengan orang yang rajin, dan beberapa orang yang rajin adalah guru. Namun, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pekerja adalah guru secara keseluruhan, karena premis 2 tidak menyatakan bahwa seluruh orang rajin adalah guru. Maka jawaban yang tepat adalah E. Beberapa pekerja adalah orang yang rajin. Lanjut kita ke soal tentang analogi. Soal nomor 8. Sungai, air, sama dengan pohon, titik-titik. A. Daun. B. Ranting. C. Akar. D. Batang. E. Oksigen. Soal analogi ini menunjukkan hubungan sebagaimana sungai berisi air dan pohon menghasilkan oksigen. Di sungai berisi air karena sungai adalah saluran air. Pohon menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Jadi jawaban yang tepat tentang soal analogi ini adalah E. Oksigen. Lanjut kita ke soal deret angka. Soal nomor 9. 1, 4, 9, 16. Maka angka lanjutan untuk deret berikut ini adalah A. 18, B. 20, C. 25, D. 30, E. 36. Jika kita lihat polanya, maka untuk pola deret ini merupakan angka kuadrat, yakni 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Maka untuk titik-titik ini dapat diisi dengan 5 kuadrat, sama dengan 25. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 25. Soal nomor 10. 5, 10, 20, 40, 80, dan berapa angka yang bisa kita isi untuk mengisi kekosongan pada deret berikut ini? A. 160, B. 150, C. 120, D. 100, E. 90. Jika dilihat dari soal deret berikut ini, maka polanya adalah bilangan sebelumnya dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. 40 dikali 2 sama dengan 80. Maka angka yang kosong ini dikali adalah 160.
yang dihasilkan dari 80 dikali 2. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 160. Lanjut kita ke soal operasi matematika sederhana. Soal nomor 11. Hasil dari 60% dari 150 ditambah 2/5 dari 100 dikurangi 15 adalah A. 98, B. 115, C. 120, D. 132, E. 134. Kita ingat kembali bahwa jika menemui soal operasi matematika seperti ini, kita kerjakan urutannya adalah yang berada di dalam tanda kurung. Kemudian, kita kerjakan operasi perkalian dan pembagian, baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Setelah operasinya setara, kita kerjakan dari kiri ke arah kanan. Dari soal ini kita kerjakan terlebih dahulu 60% dikali 150. 60% dapat ditulis dengan 60/100 dikali 150. Kita sederhanakan dengan menghilangkan angka nolnya. Kemudian dapat dihasilkan 6 dikali 5. Mohon maaf, 150. Maka dapat dihasilkan 6 dikali 15 sama dengan 90. Kemudian kita lanjut ke operasi berikutnya, yakni 2/5 dikali 100. Kita bagi penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Sehingga dapat kita kalikan 2 kali 20 sama dengan 40. Setelah operasinya setara, dapat kita susun kembali operasinya. 90 ditambah 40 dikurangi 15 sama dengan 115. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 115. Lanjut kita ke soal nomor 12 tentang menghitung waktu tempuh pada soal kecepatan. Sebuah mobil menempuh jarak 180 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa lama waktu tempuh yang diperlukan? A. 2 jam, B. 2,5 jam, C. 3 jam, D. 3,5 jam, dan E. 4 jam. Seperti kita ketahui bahwa rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Maka untuk menghitung waktu, maka rumusnya akan menjadi jarak dibagi kecepatan. Jika diketahui jarak tempuh adalah 180 km dan kecepatannya adalah 60 km per jam, maka dapat kita hitung waktu tempuh dengan jarak 180 dibagi 60, maka hasilnya adalah 3 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 3 jam. Soal nomor 13. 10 orang pekerja
dapat menyelesaikan pengepakan 120 dus dalam 6 jam. Jika dengan 10 pekerja bekerja dalam waktu yang sama, berapa dus yang dapat mereka selesaikan? A. 150 dus, B. 160, C. 170, D. 180, E. 200. Jika dilihat dari soalnya, maka tipe soal seperti ini adalah tipe soal perbandingan senilai. Kata kuncinya adalah jika jumlah pekerja naik, maka jumlah dus yang dapat dikerjakan juga akan semakin banyak. Kita tulis dulu persamaan perbandingan senilainya. Pekerja 1 per pekerja 2 sama dengan dus 1 per dus 2. 10 pekerja per 15 pekerja sama dengan 120 dus per X dus. Kita kalikan silang. 10 kali X sama dengan 10X. Kemudian 15 kali 120 sama dengan 1800. Maka nilai X adalah 1800 per 10. Maka kita coret angka nolnya, maka kita dapat nilai X adalah 180 dus. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 180 dus. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Seseorang menabung sebesar 3 juta di bank dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun selama 2 tahun. Hitunglah jumlah bunga yang diperoleh setelah 2 tahun. A. Rp460.000, B. Rp420.000, C. Rp450.000, D. Rp500.000, E. Rp480.000. Untuk menghitung jumlah bunga yang diperoleh selama 2 tahun, dapat menggunakan rumus bunga sama dengan pokok dikali tingkat bunga dikali waktu. Pokok menabung adalah sebesar 3 juta. Kemudian tingkat bunga adalah 8% per tahun dan waktu menabungnya adalah 2 tahun. Maka untuk bunga dapat kita hitung dengan rumus 3 juta dikali 8% ini dapat dihitung dengan 0,08 atau 8 per 100. 3 juta dikali 0,08 dikali 2 sama dengan 480.000. Atau bisa juga ditulis dengan menggunakan pecahan seperti ini. 3 juta dikali 8 per 100 dikali 2. Kita coret angka 0 pada 100 dan 2 angka 0 pada 3 juta. Maka menghasilkan 30.000 dikali 8 dikali 2 sama dengan 480.000. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 480.000.
Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Perhatikan deret berikut ini: 2, 5, 10, 17, 26, 37, titik titik. Angka selanjutnya dapat diisi dengan angka A 48, B 50, C 55, D 52, E 60. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.